Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saya mau Bapak Ibu bersorak-sorai. Masa yang disebut warrior, Bapak Ibu di sini adalah fire city, kota berapi. Ya, api kita nggak akan dipadamkan. Karena itu bersama-sama kita teriak 3 kali haleluya dengan semangat. 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih, kita tahu kita memasuki bulan Elul setelah kita melewati Av. Kalau yang biasa di Fire City itu biasa untuk mendengar bulan-bulan daripada Israel. Kemarin kita di Av, sekarang kita sudah berubah daripada desainnya, dekornya, dan ini adalah bulan Elul. Kalau Bapak lihat Bapak Ibu lihat dekor yang kemarin dengan sekarang sangat-sangat berbeda. Kalau kemarin kita lihat berbatuan, reruntuhan, ya. Sesuatunya sepertinya gelap, bannernya gelap. Ada orang ada di terowongan. Dan seperti ada bayi yang mau lahir. Bapak Ibu tahu kita sudah melahirkan. Katakan kiri kanan, kita sudah melahirkan. Kita sudah menerima janji Tuhan. Kita sudah terima apa yang sorga katakan tentang hidup kita. Kalau kita warrior, kita warrior. Kalau kita tentara, kita tentara. Kalau kita pemenang, kita pemenang. Kalau kita semua adalah umat-umat yang akan menduduki kota-kota musuh, kita akan menduduki kota-kota musuh. Apapun yang Tuhan katakan tentang hidupmu, tentang hidupku, tentang hidup kita semua, itu pasti Tuhan genapi. Dan sampailah kita di Elul hari ini, karena janji Tuhan sudah diberikan buat setiap kita, buat saya dan saudara yang mengerti dan percaya. Sama-sama kita katakan amin. Kalau kita lihat dari bannernya, ada perempuan yang sudah membuka pintu. Itulah pintu kemenangan, pintu pengharapan di dalam setiap kita. Kalau Bapak Ibu di Av merasakan gak enak banget, seperti digoyang, seperti kayak main di perahu di ombak. Perahunya begitu kecil, ombaknya melebihi perahu. Tetapi percayalah bahwa itu cara Tuhan, proses Tuhan. Supaya kita memasuki musim yang baru di dalam hidup kita. Supaya kita siap nanti, supaya kita siap nantinya. Jangan seperti 4 orang kusta. Justru dia siap. Di tengah kelaparan dia percaya janji Tuhan. Tetapi justru tentara-tentara terinjak-injak di bawahnya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu bukan orang yang terinjak. Kita bukan orang yang terinjak. Kita lagi tidak terinjak. Tapi kita akan menginjak musuh di bawah kaki kita. Yang mengerti katakan amin, amin, amin. Hari ini saya gak mau berbicara soal janji Tuhan di Elul. Bapak Ibu udah pasti nangkep janji Tuhan itu semua indah. Apalagi di Elul ini. Indah dan luar biasa. Tapi persoalannya yang Tuhan taruh di hati saya beberapa hari ini. Ketika saya mau membawakan firman Tuhan. Dan Tuhan taruh dengan kuat di hati saya mengenai satu hal yang pasti. Bahwa kita gereja harus mempersiapkan semua pemimpin-pemimpin di tempat ini. Memiliki wadah untuk kita siap di Elul. Ingat kalau wadah kita gak siap, kita akan terinjak-injak justru. Berapa banyak, berapa banyak yang jerat, yang berkat menjadi jerat. Berapa banyak tikus yang mati justru di lumbung padi. Karena itu kita gak akan seperti itu. Tapi jangan kita jadi terampok euforia. Menganggap bahwa setiap bulan-bulan itu setiap apa yang Tuhan berikan janji Tuhan Bapak Ibu dengan lemas. Ya dulu juga begitu. Tahun lalu juga ngomongnya begitu. Berapa bulan yang lalu juga ngomong begitu. Mana. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Kalau setiap bulan yang Tuhan berikan setiap janji Tuhan. Kalau belum terjadi. Itu berarti satu yang kau harus pikirkan. Itu belum kairosnya Tuhan. Kalau udah kairos pasti ayam harus menetas 21 hari. Kalau ayam itu benihnya baik gak mati. Udah ada kairos di dalam setiap hidup kita. Tapi yang kedua, kalau itu belum jadi, dengar baik-baik, mungkin wadahmu belum siap. Tuhan sedang memproses karena yang engkau terima itu jumlahnya bertonton. Yang kau gak akan kuat kalau engkau dapat sesuatu. Misalnya contohnya begini, saya gampang. Bapak Ibu bisa pahami ya, supaya saya yang gampang aja. Kalau kita punya kamar, cuman 3 kali 3 atau 2 kali 3.
ranjangnya 2x2 gimana? Bergerak aja susah. Wadah kita harus siap. Setiap kita harus berkata, ayo bilang kiri kanan, wadahmu siap enggak? Wadahmu siap enggak? Karena ini memberkati saya banget. Saya akan mulai karena saya akan banyak acara ya, saya berdoa dengan waktu yang singkat. Bapak Ibu dapat memahami maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Enggak ada yang jelek Bapak Ibu, buat saya berkat yang paling hebat adalah ketika wadah kita dibersihkan. Percuma kita punya apapun juga, kalaunya akhirnya menghancurkan. Contohnya, saya mau beri contoh, enggak ada di sini, adanya di luar sana. Kok kaya? Dunia yang kau bisa tunjuk dengan jarimu, tapi kau enggak bahagia. Ya, suamimu kebas ya, suamimu punya istri simpanan. Apa yang disebut bahagia? Apa yang disebut bahagia? Firman Tuhan bilang bahagia itu secara fisik dan juga secara roh dan secara jiwa. Itu yang baru dibilang bahagia sejati. Itu yang baru bahagia sejati. Keluarga suami saya orang Jawa. Mereka punya prinsip yang buat saya awalnya gini banget ya. Dia bilang punya enggak punya uang yang penting ngumpul. Yang penting ngumpul. Ya. Itu buat mereka, bahagianya mereka. Tapi buat kita di dalam segala situasi, di dalam setiap musim, Tuhan pasti memberkati kita. Jadi Bapak Ibu jangan ada yang lemah hari ini. Hari ini saya mau masuk dengan cepat. Karena itu, wah kalau saya mau nanti khotbah panjang, saya gak mau. Saya berdoa, saya karena diberkati kemarin. Banget diberkati tentang api. Saya cuma ingat itu api aja. Saya kalau di dalam satu firman Tuhan, itu yang saya ingat. Dan itu benar-benar pasti saya butuhkan ketika saya mengalami. Di musim-musim yang sulit di dalam hidup saya. Misalnya apa? Kok kita rasa capek, kita udah rasa lelah. Kita udah mau menyerah. Saya langsung ingat, wow, saya ini api loh. Api mau datang berapa banyak besarnya gak akan bisa ngalahkan. Justru bertambah besar api di dalam saya. Betul Bapak Ibu? Betul apa enggak? Kita semua manusia berapi. Katakan kiri kananmu, di sini namanya juga fire. Kalau fire city pasti manusianya juga fire. Kalau manusianya air itu di water city, betul juga sih. Bu Elsa katanya Bu enggak. Oke, kita mau baca dengan cepat, ini memang agak panjang. Tapi saya mau bahas hari ini saya dapat perikop. Saya biasanya enggak satu perikop. Saya bahas firman Tuhan itu 3, 2, 5 cara melangkah. Oke, perumpamaan tentang perjamuan kawin di Matius 22. Ada yang bawa kitab? Bapak Ibu biasakan membawa kitab. Tidak ada holy HP. Tidak ada holy tab. Adanya holy Bible. Saya aja kadang-kadang juga enggak ini. Tapi saya membiasakan sekarang baca di Alkitab. Jadi kalau udah rusak saya beli ini yang baru. Memang HP lebih enak, lebih jelas, lebih ada cahayanya. Tapi ketika kita touch Alkitab. Kalau engkau cari HP gini nih, saya mau kasih tahu lah tentang ini. Kalau engkau cari HP, banyak hal. Belum tentu engkau mau baca Alkitab. Kau mau lihat TikTok, kau mau lihat YouTube. Dan ketika engkau baca Alkitab aja, engkau udah masuk aja pasti udah deh. Udah, ituin dulu, di skip dulu. Aduh, gue mau denger nih, gue mau tahu nih beritanya. Ada apa nih? Wah seru banget nih di TikTok nih. Waduh gimana nih? Waduh ini kayaknya nih mau cuan nih. Ada kayaknya nih WhatsApp nih ngomong nih. Waduh udah ada puji Tuhan nih. Wah tapi kalau ini apa yang kau mau lihat? Semua isinya firman. Semua isinya firman. Suami saya gak pernah baca Alkitab di HP. Bahkan dia pergi pun ke luar negeri dia bawa Alkitabnya. Saya yang jujur yang suka agak sedikit comber mulutnya. Udahlah, gak usah punya HP gampang, berat tahu gak kiloannya berapa, capek, bawa-bawanya juga. Dia jawab, yang bawa koper juga kita,
Yang nenteng juga kita. Kok yang sibuk kamu katanya. Artinya dia gak bisa berubah. Keyakinan dia bahwa Alkitab ini bentuk buku ini dia lebih menghargai. Karena dia gak mau konsentrasinya pecah. Bahkan ketika dia bahas Alkitab, saya ngajakin dia. Yang kita gini dulu yuk, kita makan dulu yuk. Kita pergi ke sini. Dia langsung bilang, nanti aja, kita belum beres, kita belum selesai. Jadi setiap kita hari ini cintai firman Tuhan selama firman Tuhan itu. Ya, selama di dunia kita butuh banget firman Tuhan. Supaya kita melekat, supaya kita gak terjerat daripada jalan-jalan yang salah. Yang mengerti boleh kita katakan, amin. Ayo saya mau baca Bapak Ibu. Sebenarnya saya gak kasih loh. Kalau biasanya saya gak kasih untuk ditampilkan. Tuh dia udah takut, dia langsung matikan. Tapi hari ini tampilkan saja. Karena kan mereka banyak yang mungkin gak tahu, yang gak baca Alkitab. Ya, yang bukan gak baca Alkitab, yang gak bawa Alkitab, sorry. Perjamuan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di ayat pertamanya, Matius 22, lalu Yesus berbicara dalam perumpamaan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan. Kepada mereka, kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dia bilang kayak begini, jadi Yesus selalu berbicara pakai perumpamaan. Perumpamaan Yesus itu begitu dalam, tapi begitu kena di hati. Kalau engkau berbicara pakai perumpamaan, lebih banyak orang ingat. Lebih banyak engkau gampang. Murid-murid aja di sekolah lebih suka dengan gambar, dengan perumpamaan. Dengan cerita, dengan dongeng. Ya, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi ceritanya kerajaan sorga itu diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Tapi gak selesai sampai di situ. Jadi perhatikan, raja mau buat perjamuan kawin. Kerajaan sorga seperti itu. Buat siapa? Buat anaknya. Hari ini maaf ya, saya gak akan bahas secara secara yang benar-benar Alkitabiah teologi ya. Tapi saya mau bahas tentang apa yang Tuhan mau. Wadah yang mau Tuhan siapkan di Elul ini. Lanjut, kemudian ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Dengar, dia suruh nih hamba-hambanya. Raja pasti punya hamba, dia bilang, kau ingatkan kembali, ya, kau panggil tuh orang-orang yang sudah aku undang. Ya, diundang ke perjamuan kawin itu. Dengar baik-baik. Berarti, dengar baik-baik Bapak Ibu yang diberikan. Kita percaya di Elul ini ada invitation. Ada undangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ada undangan setiap kita di Elul ini diundang untuk masuk bersama-sama. Kita mau seperjamuan makan dengan Tuhan. Tapi saya mau lanjut. Yang diundang ini kemudian disuruh loh hamba-hambanya datang supaya konfirmasi bayangan apa yang Tuhan gak berikan. Kalau dulu ini perjamuan kawin yang mana? Perjamuan kawin yang seperti apa ini? Ya, perjamuan kawin yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa karena anak raja. Bayangin. Anak seorang raja, Bo. Siapa yang di sini mau diundang? Kalau Presiden Jokowi anaknya menikah, siapa yang mau? Mau lah, tapi kita mau aja belum tentu diundang. Kita mau aja belum tentu kita diundang. Kekayaanmu aja, kalau kau cuman kaya begitu-gitu, gak ada kedekatan, gak mungkin diundang. Bayangkan. Kemudian apa hamba-hambanya disuruh? Kamu pergi sana, beritahu tuh yang diundang. Kamu kan tahu tuh si Raja Minyak. Kamu kan tahu tuh pejabat pemerintahan. Kamu kan tahu tuh itu orang kaya di kota ini. Dengar ya baik-baik ya. Kamu kan tahu tuh yang punya perusahaan ini. Ini yang diundang invitationnya itu dulu buat orang-orang tertentu. Enggak semua diundang. Tapi saya mau berikan nanti Bapak Ibu sebabnya akan ngaco. Kenapa Tuhan buat begini? Memang Tuhan Yesus datang. Kerajaan sorga itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Itu awal mulanya. Itu betul, karena itu bangsa Yahudi bangsa pilihan. Tapi kita bersyukur. Bapak Ibu bilang bersyukur loh ada orang yang gak mau datang, bilang kiri kanan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa datang di tempat ini, Bapak Ibu bersyukur. Karena Bapak Ibu punya tempat. Karena ada yang gak datang dan Bapak Ibu isi kursinya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Bersyukur loh, bersyukur. Nah, kemudian apa yang terjadi?
Dia bilang ya, hidangan udah tersedia loh. Wah, jangan main-main lu, lembu-lembu jantan, ternak piaraanku telah disembelih. Wow. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi bayangkan Bapak Ibu. Wow. Jadi ingat, yang pertama ada undangan. Tapi undangan itu diberikan untuk orang-orang spesial dan khusus. Undangan itu dibuat yang namanya di situ ada yang pengacara, yang namanya dokter, ya, yang namanya itu politikus, ya, yang namanya macam-macam. Dah Bapak Ibu terserahlah. Mau bilang siapa, pokoknya orang-orang hebat yang diundang. Tapi apa yang terjadi? Hambanya pergi. Dia konfirmasi, ini raja hebat loh. Raja ini hebat. Saya kagum banget. Udah diundang, dikonfirmasi pakai hambanya. Datengin satu persatu. Ingatkan satu persatu. Berapa banyak kita yang diingatkan Tuhan? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan atau siapapun juga, pemimpin-pemimpin yang sudah mengingatkan kita. Kau bersyukur kalau ada untuk itu. Kau bersyukur untuk itu. Pakai hambanya lu, kasih tahu, Ra, datang Ra. Kau kan lulusan IPB. Dokter, wah S2, datang. Wah ini yang terbaik di Deren, datang. Tapi nanti dikebas ujungnya, dikebas. Nanti ujungnya dikebas. Datang ya. Terus di situ ada Pak Sigit, ada Dokter Lydia, datang ya. Wah. Oh Pak John, bisnis pemadam, datang. Oh mana nih si Pak Agus? Wah nggak datang nih Pak Agus nih, gawat nih. Waduh Bapak Siaga, wah mana nih Pak Agus nih? Nah, datang ya. Wah, wow, Dokter Iko datang ya. Wah, oh Pak Hendrik nih, wah mesti datang ini. Oh ada pangkat nih. Ini saya lagi jabarin ya. Bayangin lu datang satu persatu. Tiba-tiba mereka semua bilang apa? Mereka nggak bisa datang. Sorry ya, dengan jawab enteng. Sorry ya, cuek, nggak mengindahkan. Anggap remeh, anggap enteng. Ada yang bilang, aku ini sibuk, aku mau pergi ke ladang. Ke ladangnya berarti ini orang kaya punya ladang. Dia bukan orang upahan. Kemudian apa lagi? Yang satu lagi bilang, sorry, aku mengurus usahaku. Wah itu bisnismen. Dan yang paling parah, ini yang terakhir parah. Hamba-hambanya datang, bahkan orang-orang itu di bagian orang-orang yang diundang. Hamba-hambanya dipukulin, dianiaya. Ini kalau zaman sekarang ini namanya bullying nih. Ini tingkat tinggi, kekerasan tingkat tinggi. Ini hukumannya nggak tahu deh tuh berapa tahun Pak Hendrik. Berapa tahun tuh, berapa bulan tuh. Ini sadis banget. Bapak Ibu pernah kepikir nggak kenapa mereka melakukan ini? Kenapa kepikir nggak mereka orang yang diundang nggak mau pergi? Kenapa? Bahkan udah diingatkan. Karena mereka menganggap remeh. Mereka pikir bahwa itu pesta gak penting. Dengar baik-baik. Aku orang berduit. Aku juga mau bikin pesta bisa. Aku sanggup. Aku punya uang. Bahkan aku mau bikin gereja juga bisa. Hati-hati. Saya mau beritahu. Kita berjaga-jaga hari ini. Sometimes mungkin kita ada kesombongan. Kadang-kadang kita berasa diri kita sudah hebat, sudah gak butuh firman lagi. Sudah gak butuh lagi masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kadang-kadang ambisi kita yang membuat kita gak mau terima undangan. Bisa jadi lagi orang-orang ini yang pukul, kalau orang mukul tuh biasa apa? Ada apa dia? Orang kalau sampai mukul itu gimana sih? Orang datang lu undang baik-baik lu dikirim. Tapi kalau mukul tuh kenapa biasanya? Karena dia marah, betul? Dia kecewa. Mungkin dia berpikir, apa lu raja? Aduh, sebel. Dia berasa gak adil.
Dia berasa gak perlu. Dia berasa sangat-sangat kecewa. Dia berasa mungkin pernah hatinya tersakiti dengan keputusan-keputusan raja. Makanya dia emosi dia itu langsung dilampiaskan. Buak. Saya gak tahu apakah Bapak Ibu pernah seperti itu. Tapi saya berdoa setiap kita bisa menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apalagi undangan yang begitu spesial. Jangan sia-siakan. Apapun hari ini yang kau alami, apapun yang saya alami, jangan membuat kita untuk kita menolak undangan Tuhan dengan berbagai alasan. Bapak Ibu, sebenarnya ini alasan. Alasan mereka memang mereka nggak mau masuk ke dalam perjamuan itu. Berapa banyak di sini kita yang sering beralasan? Berapa banyak kalau kau boleh jujur kita sering beralasan kepada Tuhan. Sering kita bilang, Tuhan, kalau aku nggak begini, aku nggak mau dong. Kalau aku nggak begini, aku nggak mau dulu lah ke undangan lah. Aku disakiti loh sama Tuhan loh. Ini menurut orang-orang yang dipukuli, yang memukul. Engkau bukan raja yang baik buatku. Sombong. Dia pikir dia gak perlu ke perjamuan itu. Dia bisa bikin kok perjamuan yang lebih hebat daripada itu. Akhirnya raja marah. Ini dia saya suka banget. Raja marah saya suka. Saya suka banget Bapak Ibu. Yang saya aneh, kenapa yang jahat itu, dengar baik-baik. Ya mungkin ada yang sakit hati, yang terluka sama itu raja. Tapi kenapa raja itu memerintahkan membakar kota? Membakar itu dengan api Bapak Ibu, gak ada membakar dengan air. Ini ngomong lagi tentang api. Jadi kenapa saya begitu terberkati? Dibakar api untuk menghanguskan kembali. Dengar baik-baik hari ini. Dengar kemarin kalau Sadrak Mesak Abednego tuh si David Batosai. Ya David Batosai, Dev Batosai terserahlah. Si Batosai katanya si pembantai. Dia berkata Sadrak Mesak Abednego dimasukkan ke dalam api, justru pengawalnya yang terbakar, tapi mereka tidak terbakar. Tapi ini mereka yang dibakar habis semua hangus. Habis hangus mereka. Kenapa? Karena yang satu Sadrak Mesak Abednego adalah orang-orang yang teruji, yang punya iman kepada Tuhan, yang mempercayai Tuhannya. Gak ada buruk sangka, gak ada praduga, gak kayak yang ini nih, gak jelas marah-marah. Tapi dia bilang apa sekalipun Allahku tidak menolong aku gak akan nyembah kepada orang Allah lain. Api gak menakutkan aku, api cuma cara buat aku bertemu dengan Tuhanku. Artinya ada fire, betul, ada api, ada manusia api di dalam Sadrak Mesak Abednego. Jadi ketika dia dibakar sama api, itu justru apinya tambah. Bapak Ibu lihat, api dikasih api lebih besar lagi, lebih membara lagi. Harusnya ini kita yang ambil. Jangan kau seperti yang ini, terluka, sakit dan lain-lain. Ternyata dia bukan api, dia cuma kayu yang sebentar lagi mau jadi arang. Betul. Dengan kesombongan mereka, dengan luka mereka, dengan sakit hatinya mereka, dengan kekecewaan mereka, dengan menganggap remeh mereka. Ternyata ketika dibakar habis. Hari ini pilihan di tangan kita. Kita masuk di Elul. Bapak Ibu mau yang mana? Saya berdoa karena Bapak Ibu di kota berapi Fire City. Saya berdoa supaya api di dalam Bapak Ibu lebih besar. Lebih besar dan lebih besar, lebih besar. Saya sebelum masuk ke poin lain, saya mau bersaksi. Habis dengar firman itu, habis dengar firman itu. Baru dengar gak berapa lama. Tiba-tiba mendadak ada beberapa hal yang membuat saya begini loh. Aduh Tuhan. Saya merasa begini, aduh kayaknya gue udah capek. Ini ngomong bahasa enaknya ya. Kayaknya aku udah capek loh. Aduh ngomong gue katanya gak sopan lagi. Anggap aja saya Sidul loh, anak Betawi. Pacarnya Sidul siapa? Yang perempuan. Masa saya Sidul laki-laki? Hah? Gak boleh. Anggap aja saya si Jainab. Ya kan?
Sarah juga bisa lah, tapi Sarah bule. Ada bule-bule campuran di situ kan. Zainab lah si Zainab. Kan ngomongnya lu gue ya. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong lu gue jangan ini karena anggap aja Betawi. Tapi udahlah, aku lebih bagus saya. Jadi waktu itu saya berasa bahwa gini loh dalam hati saya. Kok Tuhan capek banget ya? Kok Tuhan lelah banget ya? Aduh Tuhan, lelah banget nih. Kayaknya aduh sama itu punya prasangka buruk sama Tuhan. Kayaknya gak dihargai nih. Kayaknya Tuhan gak sayang nih. Kok orang lain gampang banget ya jalannya bypass. Kok orang-orang yang dekat sama saya, yang dekat sama Tuhan. Kok begini Tuhan? Betul, capek rasanya. Lelah rasanya. Waduh. Tapi waktu saya lelah, tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya. Dia bilang begini, kenapa nak? Kenapa aku izinkan itu terjadi? Karena kau manusia api. Kau manusia api yang akan terbakar tersulut oleh emosimu, perasaanmu. Kau manusia api yang akan bertambah besar. Ketika iblis mau bakarmu pun justru apimu tambah besar. Bahkan iblis yang akan terbakar. Karena dia gak ngerti iblis itu kita punya api make. Api make itu api itu Tuhan gak akan bisa dikalahkan. Tapi api iblis yang mau membakar menyulut hidup kita, melemahkan kita. Dia berpikir kita ini abu. Dia berpikir kita abu. Pasti kalau abu itu pasti akan terbakar. Karena dia berpikir kita lemah. Tapi dia lupa ada api Tuhan di dalam hidup kita. Jadi waktu Tuhan bilang kayak begitu, saya bilang Tuhan, oh no. Saya manusia berapi. Api itu harus nyala di dalam hidup saya. Selagi kita masih hidup, api apapun juga, kita mau ditaruh dilempar kemanapun juga. Manusia berapi tetap berapi. Kalau manusia kayu dia akan dibakar habis jadi arang. Hari ini kalau engkau manusia berapi. Kalau hari ini kau bukan arang, kau harus percaya dan berkata, aku manusia berapi. Apapun juga masalah di dalam hidupku, apapun juga yang iblis mau katakan tentang aku, apapun juga bentuknya, api tidak pernah bisa dipadamkan. Karena ada api Kristus di dalamku, ada api Kristus yang membara di dalam hidupku. Saya mau lanjut. Bapak Ibu, oke. Akhirnya apa? Saya baca selanjutnya. Maka tadi udah marah raja, udah membakar kota mereka. Hati-hati loh, satu kota dibakar. Membakar di mana ada kota mereka tinggal. Karenanya apa? Orang yang diundang itu nggak ada artinya. Bapak Ibu kalau kau mau melihat seseorang itu kau lihat aja seperti apa di lingkungan dia. Apa yang dia kerjakan. Kalau orang isinya yang kayak begini semua, makanya semua nih sekumpulannya kayak gini. Kita harus memberi dampak buat orang lain. Mentor-mentor pemimpin-pemimpin harus memberi dampak buat orang lain. Jangan engkau justru memadamkan api mereka. Kalau memang engkau orang-orang berapi, pasti orang yang dekat denganmu akan berapi. Kemudian apalagi Bapak Ibu, dia bilang begini, sebab itu pergilah ke persimpangan jalan. Saya suka banget. Ini ayat yang saya suka. Dan undanglah setiap orang-orang yang kamu jumpai di sana untuk keperjamuan kawin itu. Orang-orang yang layak, merasa layak, dirinya layak. Dia gak perlu anugerah. Kalau kau merasa benar hari ini kayaknya engkau gak ada di sini deh. I'm so sorry to say, maaf ya kakak-kakak ya. Gitu. Kita berpikir kadang-kadang kita lebih baik daripada setiap mereka. Kita berpikir bahwa orang-orang di jalanan tuh lebih jelek daripada kita. Kita merasa menjadi orang yang lebih terhormat, orang yang lebih hebat. Kita berasa seperti itu. Dan pelayanan kita gak pernah tuh mau menyentuh. Karena kita berpikir bahwa ini orang-orang yang gak layak lo masuk perjamuan. Yang gak layak lo masuk gereja. Saya mau beritahu, kalau gereja ini orang-orang yang suci, kita gak perlu ada di gereja.
kita gak bakal ada di gereja. Karena Tuhan datang untuk bukan memanggil orang yang benar, orang yang suci. Tapi Tuhan datang untuk orang-orang yang berdosa. Karena hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Kalau hari ini engkau gak pernah sakit, kau mana ngerti kau perlu dokter. Kalau hari ini engkau gak pernah di dalam kejepit, bagaimana kita bisa berteriak, bisa kita ngerti kita perlu Tuhan melebihi apapun juga. Bagaimana kita bisa bangkitkan iman kita, supaya iman kita adalah iman yang tahan uji, yang tahan api. Saya suka banget ini ayat, suka, very suka sama ini ayat. Bayangin lu, hamba-hambanya pergi ke jalan-jalan. Datang ya, datang, ayo datang. Siapa aja datang, ayo datang. Yang papa, yang ingusan, yang lagi sakit, yang di pinggir jalan, yang hina, siapa aja. Mau siapa aja yang dia temui di persimpangan jalan. Pergi, panggil, masuk, datang ke perjamuan. Ini ayat mengingatkan saya. Aduh sebenarnya saya gak mau cerita. Kemarin saya justru di lapas saya kuat. Saya cerita ini gak bikin saya sedih nangis. Ya, gak bikin saya sedih. Tapi gak tahu kenapa. Wah aneh. Memang mungkin berbeda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya itu dibuka untuk umum. Gak khusus lagi, gak ada VIP. Siapa aja yang mau? Mau tahu ini apa yang terjadi? Ini kena banget. 4 tahun 8 bulan, 5 tahun sekarang yang lalu. Waktu anak saya diizinkan Tuhan, dia bersekolah di lapas Cianjur. Waktu itu saya sama suami saya sangat tergoncang. Gak pernah saya ngebayangin ini kayak gini. Seumur hidup saya gak pernah ngebayangin hamba Tuhan harus begini. Dan saya ngalami intimidasi yang luar biasa saat itu. Waduh, sampai keluar rumah aja gak berani. Sampai mau ngapa-ngapain aja saya gak bisa. Dan satu saat saya gak bakal lupa. Saya bilang gini sama suami saya. Suami saya bilang, lebih baik kita ke desa loh. Udah di pegunungan aja. Mungkin orang-orang itu bisa lebih ngerti, lebih butuh firman, lebih butuh. Saya bilang sama suami saya apa? Aduh yang gampang. Kalau mereka gak mau terima, kita bukan orang yang berhenti. Karena kita punya satu hal, punya visi. As for me and my household we will serve the Lord. Aku dan seisi keluarga aku akan terus melayani Tuhan. Gak akan berhenti. Nobody can stop us. Nobody can stop us. No turning back. Gak ada turning back. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi waktu itu? Aduh sebenarnya saya gak mau di YouTube. Karena saya gak mau itu ada ngomongin lagi dan ada pembelaan diri. Gak ada. Tapi ini karena ini ayat ini kena banget. Nobody can stop us. No turning back. Satu kali ketika saya lagi lemah-lemahnya, anak saya datang. Dan dia bilang gini, mama kalau hari ini kita sekeluarga udah punya visi as for me and my house always serve the Lord. Ini adalah cara Tuhan untuk mengangkat kita lebih lagi. Itu untuk cara menguji iman kita. Kalau semuanya oke, saya bisa berkhotbah yang bagus. Kalau semuanya saya nggak alami, saya bisa menguatkan. Tapi kalau giran saya yang lagi kena, apa yang saya harus lakukan? Jangan gampang aja bilang sama jemaat, terbang tinggi di tengah badai, terbang tinggi di tengah badai. Pas saya dapat badai, saya kayak ayam keok. Anak saya bilang apa? Dia dengan lugas. Ini belum apa-apa loh mah. Kalau sampai nanti di akhir zaman, intinya golok pedang di leher kita. Masih kita mau tetap setia? Mau kita bangkit gak ada melayani? Dan dia bilang lagi, kalau mau mah hari ini, sorry to say, kita mau murtad dengan iman kita. Yang nungguin kita banyak. Percaya, kenapa bukan sombong?
Kita berdua pendeta, berapa harga seorang pendeta? Betul? Mau banget lah. Rame itu nanti. Ini satu pendeta lulusan sekolah teologi Aduga. Nyanyinya jago, suaranya bagus. Coba pindah, langsung dia nyanyinya beda. Ini lagi anak saya. Wah, langsung ada yang hujat saya. Bodoh amat lo mau hujat lu sama gua daen. Urusan apa lo? Lu yang orang-orang yang intinya orang-orang yang percaya. Orang-orang yang kenal Tuhan, yang kenal anugerah. Tapi justru membuat kita itu lebih, gimana ya? Lebih terintimidasi. Sepertinya gak ada tempat loh, close. Tapi saya gak mau menyerah. Karena buat saya pelayanan itu adalah pelayanan yang menyentuh, yang tak tersentuh, menjangkau yang tak terjangkau, menjamah yang tak terjamah. Kita gak mau peduli berapa orang mau berkata tentang kita, yang paling penting kita memberi hidup kita dampak dan banyak orang datang kepada Kristus melalui hidup kita. Gak penting Bapak Ibu. Ya beri tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Kenapa Bapak Ibu takut? Tanggung-tanggung banget. Jangan pelit-pelit dong tepuk tangannya buat Tuhan. Saya malah lagi ceritain yang gak bagusnya saya. Terus apa yang terjadi waktu anak saya ngomong begitu? Terus dikumandang di hati pikiran saya. As for me and my household will serve the Lord. As for me and my household will serve the Lord. As for me and my household will serve the Lord. Gak ada mundur, gak boleh mundur. Awalnya saya berpikir udah gak ada harapan lah. Ngapain? Tapi Tuhan bilang, aduh kau salah. Di luar sana lebih banyak orang yang membutuhkan Kristus. Gereja ini gak akan cukup untuk orang-orang yang di luar sana yang mau bertobat. Masih ada lagi begitu banyak jiwa. Akhirnya saya justru melalui itu saya pergi ke lapas, saya melayani, puji Tuhan. Saya diberkati. Saya ngerti, artinya dulu saya gak ngerti loh. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Saya tuh gak ngerti. Gimana ya, kok bisa ya ada orang sampai kayak gitu ya. Aduh penjahat banget. Saya gak ngerti arti anugerah. Buat saya melakukan kesalahan hukum. Saya gak pernah ngerti arti anugerah. Tapi setelah itu saya ngerti yang namanya anugerah. Saya ngerti yang namanya lebih bijak lagi. Saya ngerti untuk paham tentang hati-hati yang terluka. Akhirnya ternyata semua di sini dibangkitkan. Bu Elsa Satli Cibubur, dia melengkapi apa yang Tuhan janjikan buat saya. Datanglah orang-orang, waria-waria yang menjadi warrior, betul. Hari ini bukan lagi Bapak Ibu warrior, warrior, kakak-kakak ini warrior. Bukan Bapak dan Ibu, tapi Bapak-Bapak ini Anda semua kakak-kakak yang luar biasa, warrior. Jangan apa yang dunia mau katakan tentang engkau, satupun yang dunia mau hakimi tentang engkau, itu gak berarti buat engkau karena engkau adalah warrior-warrior Tuhan. Warrior tuh gak pernah patah semangat, warrior tuh ada di tempat medan perang, warrior tuh punya jiwa berapi. Apimu gak bisa dipadamkan. Sekali engkau pergi, engkau mau terus datang kepada Tuhan, gak mau peduli apa yang orang bilang. Yang paling penting engkau mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang paling penting pintu pertobatan ada selalu buat kakak-kakak kita ini. Kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya ngerti. Saya paham. Saya paham banget. Kalau engkau gak mau hari ini kau berasa hidupmu hebat. Kau berasa engkau udah pengkhotbah hebat. Kau berasa seperti anak saya yang hebat dulu. Kita gak pernah ngerti anugerah. Kita meremehkan, kita sombong. Tapi puji Tuhan. Hari ini setiap kita diingatkan. Di Elul ini kita untuk menyediakan wadah. Buat apa Bapak Ibu punya wadah, punya berkat yang besar? Buat apa hari ini, saya gak mau sebut nama nanti Bapak Ibu tersinggung lagi. Ya, buat apa hari ini kalau engkau berdoa, Raja datang aku minta ini, buat apa?
Tapi wadahmu gak siap, kau gak pernah ngerti anugerah. Kau hanya dibawa kepada kejatuhan kesombonganmu. Buat apa? Wadahmu gak siap. Karena pagi ini siapkan wadahmu. Kau harus berkata aku orang pilihan Tuhan. Kau harus berkata aku orang pilihan Tuhan. Gak ada yang bisa membakar aku karena aku bukan kayu. Motivasiku yang salah sudah terbakar. Hatiku yang salah sudah dibersihkan, dimurnikan. Pikiranku yang salah sudah dimurnikan. Karena itu api Kristus ada di dalam hidupku. Yang membuat aku kuat, semakin kuat dan luar biasa kuat. Terus apa Bapak Ibu? Inilah yang disebut ketika dibuka untuk umum. Kita mau katakan, King is in the field. Ayo. Kita mau katakan, King is in my family. King is in, di mana lagi maunya Bapak Ibu? My life. Katakan, hari ini Tuhan loh ada di dalam hidup kita, ada di dalam keluarga kita, dan dia ada di padang menunggu kita. Dia buka semua kesempatan buat ini. Siapapun juga, aku gak peduli engkau. Aku gak mau tahu umurmu berapa. Aku gak mau tahu engkau siapa. Aku gak mau tahu pekerjaanmu siapa. Aku gak mau tahu masa lalumu seperti apa. Aku gak mau tahu engkau pernah gagal, engkau pernah terluka, engkau pernah disakiti. Engkau orang-orang yang terinjak, orang yang teraniaya, engkau orang yang terhina. Aku gak mau peduli itu. Yang pasti Tuhan bilang siapa saja. Siapa saja hari ini yang mau pergi ke padang Tuhan. Di Elul aku sedang menantikanmu. Aku sedang menantikanmu. Sehingga Tuhan bisa berkata aniledodi fedodili. Aniledodi fedodili. Itu ayatnya. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Berapa banyak yang mau boleh lambaikan tangan dan beri tepuk tangan buat Tuhan. Berapa banyak yang mau boleh lambaikan tangan dan beri tepuk tangan buat Tuhan. Tapi nggak cukup di situ, makanya saya sedih sebenarnya sama kisah ini. Bapak Ibu udah dipanggil. Bapak Ibu diberikan kesempatan anugerah. Sementara yang orang-orang gak mau itu, dia sudah dibakar, kotanya dibakar. Dan Bapak Ibu semua dipanggil. Ayo masuk. Ini anugerah, buat saya ini anugerah yang terbesar. Saya gak bisa bayangkan. Gak bisa saya bayangkan. Itu anugerah. Di sini aja ada yang ketemu Bapak Presiden waktu diundang. Aduh senangnya banget. Selalu berbicara betul. Praise the Lord. Wah sungguh ini anugerah yang luar biasa. Wow, saya menerima anugerah. Benar-benar menyadari. Tapi sangat sedih, gak usah baca aja, Bapak Ibu percaya. Tapi sangat sedih, kenapa? Ketika di situ raja masuk. Dan dilihat ada satu orang yang gak pakai baju pesta. Bapak Ibu bisa nanti sama saya berantem nih. Bukan berantem gitu maksudnya Bapak Ibu. Banyak yang mau berdebat. Banyak kan orang sukanya berdebat. Kok lucu ya? Kenapa gak pakai baju pesta aja? Kenapa? Tadi diusir. Kenapa gak pakai baju pesta aja? Kok diusir sih? Orang diundang, kan yang diundangnya di persimpang jalan. Berarti kan itu orang kan gak punya baju pesta mungkin. Mungkin dia gak punya baju pesta, betul kan Pak Sigit? Maaf, di sini apa ada gak yang gak punya baju pesta? Ya tapi kan kalau kita baca ini kita salah paham ya. Gagal kan paham? Kok Tuhan usir sih? Cuman karena satu orang gak pakai baju pesta? Why? Pasti kita punya pandangan yang berbeda-beda. Kalau buat saya, ini buat saya. Gak tahu nanti yang lain. Kalau buat saya dia gak beda dengan orang yang pertama. Dia gak berbeda. Gak berbeda. Artinya di antara kita semua ini sebenarnya gak ada yang berbeda. Kalau engkau didapat anugerah, tapi kalau engkau meremehkan anugerah. Kalau wadah kita gak siap, kita meremehkan anugerah. Karena kita merasa sekarang, wah udah penting. Maaf ya, saya gak mau sebut nama. Sekarang aja yang didoain saya itu udah tingkatnya menteri. Tingkatnya calon bupati. Tingkatnya calon wali kota. Jangan GR. Jadi saya kan gak sebut ya. Banyak pendoa-pendoa yang kayak gitu di mana-mana. Yang dipakai. Yang buat jadi pendoa-pendoa. Yang kalangan politikus dan lain-lain. Pengusaha. Ya. Oh sekarang loh. Aku di pengusaha. Pengusaha real estate. Wah. Ya loh. Punya pabrik. Wah.
Gila banget. Ya kan? Nilainya sama Bapak Ibu. Kalau engkau pelayan Tuhan jangan kau pikir berbeda dengan orang ya. Tadi itu ya, kalau engkau enggak beda dengan mereka. Kalau engkau meremehkan. Ya, mungkin yang tadi itu orang-orang kaya, orang-orang hebat, dia udah gak masuk tuh yang gak menghargai anugerah. Terus kita pikir aku sekarang menghargai lu, aku ada lu di tempat ini lu, aku setia lu, aku melayani lu, aku wow. Tapi Tuhan bilang, sorry. Kenapa? Karena ketika dia pakai baju, artinya gak pakai baju pesta. Buat saya itu bukan karena bajunya pesta, harus panjang, harus pakai jas, harus bukan. Harus dandan tebal, bukan. Tapi menurut saya dia tidak menghargai dengan bajunya. Dia nggak pakai baju yang terbaik. Dia nggak kenakan baju yang terbaik. Bukan soal bajunya merek di sini LV, bukan. Saya nggak tahu barang-barang mahal ya, jadi maaf, apalagi lah yang itu. Nggak tahu nanti saya salah ngomong baju apalagi yang mahal-mahal lah yang bermerek. Bukan. Tuhan nggak mungkin, betul? Percaya raja di atas segala raja melihat itu enggak. Tapi karena dia nggak menghargai, nggak menghormati, memberikan pakaian yang terbaik. Misalnya kalau pesta, masa Bapak Ibu pakai short pants, kelek bolong, ya kan, betul nggak? Udah pakai sini celana pendek tuh, sininya ini begini, lekbong, ya ngangkat tangan lagi. Coba bayangin Bapak Ibu, betul nggak? Di antara semua itu terlihat, yang lain itu begitu menghargai, walaupun mungkin mereka orang nggak punya, bisa nangkep, tapi mereka bisa menghargai, berpakaian yang layak, berpakaian yang sopan. Kalau menurut saya di situ. Karena kalau Bapak Ibu bilang dia orang-orang di jalanan, gimana dia punya baju pestanya. Ya kan, gimana baju pesta itu menurut saya bukan bajunya yang geber, yang luar biasa. Wah, saya gak mau sebutin nama, gak boleh sebutin nama. Seperti orang-orang yang di luar sana, ya kan, banyak kali yang hebat-hebat. Jalan aja susah, mau jalan aja begini. Roknya begini. Yang mau kawin siapa, yang mau pesta siapa. Nggak kayak gitu ya Bapak Ibu, saya percaya Tuhan kita kayak gitu. Jadi artinya apa? Saya mau dengan singkat karena memang saya mau akhiri jam segini. Artinya apa Bapak Ibu? Satu hal yang pasti, kalau hari ini engkau diundang, kalau semua karena anugerah Tuhan, kalau seperti kita nggak layak, seperti kita nggak pantas untuk masuk pesta. Kita bukan orang yang layak. Nggak pernah kita ngebayangin kita diundang ke pesta raja. Tapi mau nggak ketika kita diundang, kita menghargai anugerah. Kita bawa hidup kita dan memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan yang terbaik itu bukan yang termahal. Yang terbaik itu bukan yang termahal. Tapi yang terbaik adalah daripada apa yang engkau bisa berikan buat Tuhan dengan hatimu yang tulus, dengan hatimu yang penuh cinta, dengan hatimu yang penuh api dan semangat untuk engkau kejar dan berlari di padangnya Tuhan. Karena itulah yang disebut bulan Elul. Itulah yang disebut bulan Elul. Ya. Ingat persembahan yang paling banyak itu bukan persembahan orang-orang yang Farisi, yang ahli Taurat, tapi janda dengan hanya berapa? Itulah yang terbaik di mata Tuhan. Kita beri tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Haleluya. Dan sama-sama kita mau bilang, sama-sama, welcome Elul. Welcome Elul. King is in the field. Ayo kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya.